Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Satu lagi usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membuat publik terheran. Anies berencana membuka atau membuat jalur sepeda di ruas tol. Selain potensi bahaya yang tinggi, hakikatnya jalan tol memang diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 ke atas. Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengusulkan wacana memperbolehkan sepeda masuk tol. Wacana tersebut disampaikannya melalui surat permohonan kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono seperti dilansir detik.com. Anies berencana mengizinkan pesepeda menggunakan ruas tol dalam kota, dimulai dari kawasan Kebonanas hingga Tanjung Priok setiap hari Minggu. Rencananya simulasi pesepeda masuk tol akan dilakukan pada pekan kedua September. Usulan ini didukung Dishub DKI. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan akan menyiapkan jalur sendiri bagi pesepeda untuk sementara. Jenis sepeda yang boleh menggunakan jalan tol pun dibatasi, hanya diperuntukkan bagi sepeda berjenis road bike. Usulan ini sontak menjadi perbincangan publik, tak terkecuali pesepeda. Jalan tol khusus sepeda kayaknya enggak ya. Jalan tol itu kan peruntukannya untuk kendaraan yang kecepatannya tinggi, terus banyak truk, banyak kendaraan besar. Kebayang nggak sih kalau kita di jalan tol naik sepeda, angin hasil itunya kencangnya kayak apa? Saya sih setuju, cuma ada catatan. Bagaimana dengan keamanannya? Sebenarnya sepeda itu yang dibutuhkan ketika dia tidak berada di jalurnya, keamanannya bagaimana? Ketika nanti dari Pemprov bisa memastikan keamanan, saya kira aman sih. Pakar Transportasi Universitas Tarumanegara Leksmono Surya Putranto menegaskan bahwa jalan tol tidak diperuntukkan bagi pesepeda. Apalagi jika digunakan bersamaan dengan kendaraan bermotor yang berkecepatan tinggi. Ini memang tidak sesuai sebenarnya penempatannya di jalan tol. Jadi itu sebenarnya secara pribadi saya mengatakan sangat membahayakan walaupun katakanlah akan ditutup gitu ya. Namun kan ini kan berarti ada sesuatu peralihan, nanti ada fase-fase transisi, nah itu nanti akan mungkin agak kurang selamatnya di situ. Leksmono menambahkan kebijakan ini bukanlah hal mendesak yang penting untuk disahkan saat ini. Ditambah, jalur khusus pesepeda yang ada saat ini masih memadai. Selain berisiko bagi keselamatan, rencana jalur tol bagi pesepeda ini juga bertentangan dengan regulasi penggunaan jalan tol. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, tegas ditekankan bahwa kendaraan roda 2 dan sepeda dilarang memasuki jalan tol. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dan Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan rencana simulasi sepeda masuk ke jalan tol kepada Kementerian PUPR. Ada yang menganggap ini sebagai terobosan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terutama tentang risiko keselamatan. Pemerintah tentu harus menyiasati tingginya animo pesepeda di ibu kota belakangan ini. Bersepeda boleh jadi alternatif gaya hidup sehat di masa pandemi, tapi haruskah jalan tol yang sejatinya hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih ini dibuka untuk para pesepeda? Bagaimana menjawab polemik sepeda masuk tol ini? Kami akan membahasnya dengan narasumber yang telah bergabung bersama kami dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Ya, dan selanjutnya juga ada Aryo Pratomo, Koordinator Jakarta Cycling Community. Mas Aryo, selamat malam. Siapa Yud namanya? Halo, selamat malam. Dan juga ada Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Bang Trubus, apa kabar? Selamat malam. Ya, baik Mas, sehat selalu. Baik, saya ke Pak Wagub terlebih dahulu ya. Pak Riza, ini ada yang kemudian mengkritisi adanya wacana sepeda masuk jalan tol ini. Sebetulnya apa yang mendasari, yang melandasi akhirnya Pemprov DKI Jakarta memikirkan bahwa sepeda jenis road bike ini boleh masuk ke jalan tol yang sejatinya untuk kendaraan roda 4? Yang pertama soal mengkritisi itu biasa lah, kita negara demokrasi, apapun kebijakan pemerintah biasa dikritisi. Bahkan kami senang banyak kritik dari masyarakat. Itu artinya ada respon, ada dinamika, sehingga nanti apapun kebijakan yang kita ambil, tentu kebijakan yang diputuskan bersama dan bisa diterima secara umum. Yang kedua, terkait dengan kebijakan bersepeda, memang ada permintaan dari kalangan bersepeda, khususnya road bike, yang bersepeda dengan kecepatan tinggi. Kalau di jalan-jalan kan tidak dimungkinkan kita bersepeda
dengan kecepatan tinggi karena mengganggu. Yang ketiga, maka perlu dicarikan tempat. Nah, setelah didiskusikan, salah satu tempat yang dimungkinkan adalah di jalan tol, diantaranya dipilih dari Kebodadas ke Tanjung Priuk. Nah, masalahnya tinggal apakah itu dimungkinkan apa tidak, itu saja pilihan-pilihan kita bersama yang memang kita diskusikan. Nah, untuk itu Pak Gubernur sudah melayangkan surat karena itu menjadi kewenangan daripada PUPR, maka nanti kita akan menunggu jawaban respon dari PUPR. Yang kami minta itu tidak seluruh jam dan tidak seluruh hari ya, hanya di hari tertentu, umpamanya di hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 9 selama 3 jam saja di jalan tol tersebut digunakan untuk sepeda road bike kecepatan tinggi di ruas tertentu saja. Dari Kebonanas sampai Tanjung Priuk, kemudian juga pada jam itu tentu agar tidak menimbulkan bahaya atau resiko selamat bagi sepeda dan semuanya juga tentu pada sementara itu tutuplah. Kira-kira seperti Car Free Day lah. Selama Car Free Day itu kan ditutup untuk masyarakat berolahraga, jalan, sepeda dan sebagainya. Nah ini khusus pesepeda, jadi ditutup, jadi tidak akan membahayakan ya. Jadi di jam-jam tertentu saja di hari Minggu. Dimungkinkan oleh tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Pak Riza, tapi untuk kalkulasi keselamatan pesepeda sendiri, kita tahu di jalan tol anginnya kencang, begitu. Kemudian juga mobil berkecepatan tinggi berbagi jalan dengan para pengendara sepeda. Ini bagaimana kemudian Pemprov mengkaji keselamatan para pesepeda di tol? Ya jadi kalau digunakan itu kan jalan tol di Cawang ke Priuk itu kan ada dua ruas kan, ada yang ke arah Cawang, ada yang ke arah Priuk. Tentu dipilih satu ya, jadi yang satu beroperasi, yang satu tidak beroperasi untuk jam tersebut pada hari Minggu. Jadi seperti Car Free Day lah, tidak beroperasi hanya pada hari Minggu dan jam tertentu. Jadi tentu tidak akan mengganggu keselamatan, karena kan mobil di bawah, tidak di atas. Nah kita kan menggunakan jalan tol yang di atas pada jam 6 pagi sampai 9 pagi, pengguna tol di atas jalan layang itu kan tidak digunakan untuk sementara 3 jam tersebut. Jadi seperti itu nanti mekanismenya yang diterapkan. Ya itu juga sudah diperhitungkan, anginnya bisa tidak ada masalah. Tinggal yang jadi masalah apakah dimungkinkan itu digunakan atau tidak, ketentuannya ada di Kementerian PUPR. Untuk itu kami mengirim surat dan sepenuhnya kami serahkan kepada Kementerian PUPR. Untuk selanjutnya pada pekan depan direncanakan akan dilakukan simulasi. Baik, Pak Riza, saya ke Mas Aryo selanjutnya ini dari Jakarta Cycling Community, koordinator dari Jakarta Cycling Community. Mas Aryo, Anda sebagai pegiat sepeda road bike, betul apakah ada kebutuhan untuk memiliki jalur sepeda dengan kecepatan tinggi begitu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang kebutuhan sih memang ada. Karena kan kalau untuk di hari Minggu itu kita agak kesulitan ya untuk di daerah seperti Sudirman. Karena banyak sekali sepeda-sepeda yang katakanlah speednya jauh lebih rendah dari road bike gitu. Tapi memang kita nggak spesifik pernah meminta untuk dibuatkan jalur, ya tentunya kalau memang Pemprov DKI punya rencana seperti ini sih sebenarnya buat saya baik-baik aja. Cuman ya tentunya harus kita lihat dari sisi teknisnya ya, apakah dimungkinkan atau tidak. Kalau dari saya sebenarnya itu aja sih. Tapi road bike sendiri betul atau tidak sih Mas Aryo ini kecepatannya bisa normalnya 50-60 km per jam untuk kemudian melajunya di jalan? Betul. Range-nya itu kita antara 30 sampai 40. Beberapa dari kita ada yang bahkan sampai 50 itu memang betul sih. Dan itu kalau misalnya kita bersinggungan dengan yang sepeda katakanlah yang fun bike gitu ya, memang bahaya karena kita kalau lagi speed 50 itu kayak sama seperti kecepatan motor kan ya. Jatuhnya. Masih saat ini kan Pemprov, maksud saya DKI Jakarta ya, DKI Jakarta sendiri sudah memiliki beberapa jalur sepeda yang telah dibangun oleh Pemprov dan juga ada kawasan bersepeda yang kemudian dibuka pada hari libur, hari tertentu. Nah ini sebetulnya sudah memadai belum bagi Anda sebagai penggiat sepeda road bike? Terus terang kalau untuk dibilang memadai atau tidak sangat relatif. Karena sebenarnya begini, road bike itu juga kan kita bisa goes dengan pelan dan kita juga bisa goes dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Nah pada saat kita sedang exercise atau workout ya dengan kecepatan yang tinggi, tentunya kita agak sulit untuk menggunakan jalur-jalur yang disediakan oleh pemerintah ya, terutama buat yang di hari Minggu seperti CSD gitu ya, itu agak sulit sih. Dan terus terang itu kita hindarkan memang.
Oke, jadi kalau saya simpulkan ini tidak ada permintaan, tapi memang sejatinya sepeda road bike ini membutuhkan lintasan yang cukup lebar lah karena kecepatannya 50-60 km per jam itu. Nanti saya akan tanya ke Bang Trubus. Bang Trubus, sebetulnya kebijakan-kebijakan seperti ini di era pandemi urgensinya seperti apa dan kira-kira Anda sebagai pengamat kebijakan publik melihatnya bagaimana? Kita bahas usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih menakar urgensi pentingnya peraturan atau kebijakan sepeda masuk di jalan tol. Saya ke Bang Trubus Radiansyah. Tadi saya sempat menanyakan soal sebetulnya urgensinya sejauh apa atau bagaimana. Bang Trubus, silakan komentar Anda. Iya, menurut saya sih kebijakan ini belum ada urgensinya ya. Artinya begini, bahwa jalan yang ada itu sebenarnya sudah cukup dalam arti memadai dan tinggal dioptimalkan saja kalau memang pesepeda balap ini membutuhkan tempat tersendiri gitu loh. Jadi tidak perlu menggunakan jalan tol. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi cost and benefit. Jadi dalam cost-nya itu kan jalan tol itu kan adalah jalan bisnis ya. Ada aspek kelayakan bisnis di situ. Jadi kalau dipakai misalnya jam 6 sampai jam 9, berarti kan ditutup dari mulai jam 5 sampai jam 11 kan gitu. Karena apa? Karena berarti harus dihitung, dikalkulasi berapa ganti rugi yang akan diberikan kepada pihak jalan tol kan gitu. Karena itu kan jalan bukan gratis kan, itu bayar ya. Jadi harus menghitung kalkulasinya berapa, berarti Pemprov harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mengganti ya nilai-nilai daripada nominal yang diterima oleh pihak jasa marga dalam ini anggaran ya berarti tol, gitu. Iya. Yang kedua itu ketiga menurut saya dari benefitnya ini kan secara benefit, secara kemanfaatannya kan juga belum bisa dikatakan bermanfaat banyak karena masalahnya kan sepeda ini kan selain moda transportasi memang diakui juga sebagai olahraga. Nah ini kan kepentingannya kepentingan olahraga. Nah ini kan kepentingan olahraga ini menjadi mendesak tetapi tidak kalau misalnya di tol kan penontonnya juga nggak ada gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau di bawah kan ada yang lihat, masyarakat menonton juga gitu. Nah ini kan di tengah yang kaitannya dengan pandemi tentu ini dikhawatirkan menimbulkan kerumunan juga meskipun di jalan tol nanti ditutup dan tidak boleh ada misalnya penonton yang lewat di situ. Tetapi tentu ini secara cost and benefit menjadi diskusi yang panjang karena dan perlu dipertimbangkan secara matang bagi Pemprov untuk melihat secara jernih bagaimana penggunaan jalan tol ini meskipun pada jam tertentu. Karena sekali lagi saya katakan bahwa meskipun jam 6 sampai jam 9, tapi nanti dalam prakteknya tetap jam 5 sudah ditutup, sampai jam 11 baru dibuka kan gitu. Jadi itu harus dihitung berapa kos yang harus dikeluarkan, anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI untuk mengganti, ya kan, untuk mengganti daripada pihak jalan tol yang jalannya selama ini dipakai untuk kegiatan bersepeda dalam ini. Nah ini kan harus dihitung juga, gitu. Menurut saya itu, Mas. Oke, Bang Trubus, saya langsung lempar ke Pak Riza. Pak Riza, ini tadi Mas Aryo sempat bilang kalau misalnya dari Jakarta Cycling Community tidak ada permintaan untuk kemudian sepeda road bike diberikan jalur khusus di jalan tol. Tadi juga Bang Trubus sempat menyatakan ini nanti akan ada cost dan benefit yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, Pak Riza, sebetulnya kalau melihat kedua hal tersebut, tidak adanya permintaan sebetulnya dari Jakarta Cycling sebagai salah satu komunitas road bike yang eksis di Jakarta dan juga cost and benefit yang harus dibayarkan ke dari Pemprov DKI bagaimana? Ya terkait permintaan memang tidak ada permintaan secara khusus ya, surat menyurat memang begitu. Namun banyak sekali kami ketemu dengan para penggiat road bike karena meningkat penggunaan sepeda di Jakarta sangat signifikan dan juga demi keselamatan ternyata ya berbeda fine bike sama road bike gitu. Jadi Pak Trubus nggak bisa dia di bawah atau di jalan bergabung begitu, terus atau bisa dilihat juga nggak bisa. Dia di jalan-jalan raya umumnya tidak memungkinkan. Itu sangat berbahaya sekali justru kalau dibawa. Dia memang harus ada trek khusus, jalur khusus. Yang selama ini ya ada di velodrome itu ada tempat latihan di situ. Nah terkait usulan di jalan tol itu memang menjadi usulan beberapa pihak, ini sedang kami kaji di internal, kan sudah koordinasikan dengan jasa marga, asosiasi pengguna jalan tol dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi semua ini dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan pada pesepeda road bike Baik. agar memiliki tempat yang lebih nyaman, Pak lebih Riza. baik dan tentu lebih aman. Namun terkait dengan waktu tadi sudah kita batasi dan dia cepat sekali, itu kan tinggal menutup membuka saja, tidak perlu pakai kon-kon pembatas karena satu jalur Satu jalur utuh ya? satu jalur khusus gitu. Oke. Jadi tidak perlu ada pembatas tali, kon dan sebagainya begitu. Nah memang yang tinggal diperhitungkan tadi dampak ekonomi bagi pengguna jalan tol. Tapi kalau dia kan cuma sedikit, dia bisa turun sebentar begitu. Apalagi di bawah itu jalannya cukup besar dan hari Minggu Riza. setelah kami hitung di jam tersebut tuh pengguna jalan tolnya sedikit di pagi hari itu. Baik, Pak Riza, tadi kata Mas Aryo juga sebetulnya bisa dikendalikan untuk kecepatan sepeda dan sampai saat ini masih lumayan nyaman untuk bersepeda di Jakarta dengan adanya kawasan-kawasan bersepeda dan juga jalur khusus sepeda yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan nanti jika ada tidak khawatir ada timbulnya kecemburuan antara pesepeda-pesepeda lainnya yang sifatnya fun bike yang saat ini sedang juga menggandrungi kegiatan bersepeda itu sendiri. Loh, yang fine bike kan sudah difasilitasi. Oke. Sekarang itu udah lebih dari 25 ruas bersepeda di Jakarta yang kami buat. Dapat digunakan bagi yang fine bike, dapat digunakan bagi yang menggunakan sepeda di pagi hari, sore hari, bersepeda ke kantor untuk kepentingan transportasi publik sudah disiapkan. Yang memang belum itu ya road bike. Road bike itu beda sekali, dia nggak bisa digabungin di situ. Oke. Di situ kan jalannya pelan, santai. Dan dia di sebelah kanannya ada mobil, ada motor, itu kan berbahaya kalau dia kecepatannya tinggi. Memang dia harus jalur khusus. Selama ini memang belum ada tempat yang khusus gitu, kecuali ada di Veldron dan beberapa titik lainnya. Jadi memang belum punya, dan ini kan sifatnya sementara saja. Tapi kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, ini kan benar-benar dengan tegas menekankan bahwa kendaraan roda 2 dan sepeda dilarang untuk masuk ke jalan tol. Pak Riza, nanti kalau misalnya road bike ini boleh masuk ke jalan tol, jika kemudian ada kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, begitu jika ini direalisasikan, siapa yang akan bertanggung jawab? Yang pertama, justru dengan disiapkan di jalan tol kan justru terhindar dari kecelakaan. Kan nggak ada mobil di jalan tol, kan ditutup. Oke, kalau Jadi kecelakaannya di mana? Gitu. Justru ini lebih aman dari yang sekarang. Kalau sekarang kan ya bergabung dengan yang lainnya justru lebih berbahaya. Oke. Kalau ini kan dikasih trek khusus, dia lebih aman. Kalau yang jadi masalah cuma dua sesungguhnya. Apa itu? Tadi yang sampaikan Pak Trubus betul, itu terkait aspek ekonomi. Ya, kalau ada truk keluar kota, dalam kota, itu kan dia harus berhenti dulu atau dia keluar dulu gitu. Kalau dari Bogor, dari Kerawang dan sebagainya, kalau mau ke Tanjung Priok umpamanya. Sekalipun sebetulnya kan kita ada jalan Jatiwarna. Untuk ke Priok itu tidak lagi lewat semuanya lewat bypass Cawang Priok, itu udah ada. Yang menggunakan Cawang Priok itu sebetulnya yang dari Banten, gitu, dari Tangerang dan lain sebagainya arah barat. Kalau dari arah timur dia masuk ke lewat jalan tol yang di Jatiwarna, gitu langsung ke Priok. Jadi sudah terpisah. Jadi bagi pengguna kendaraan pribadi dia bisa turun ke bawah. Di bawah tuh ada jalan yang sangat luas dan lebar. Nah kalau sepedanya di bawah itu yang justru berbahaya. Dia bisa bersinggungan dengan motor, kendaraan, penjalan kaki dan sebagainya. Jadi kira-kira itu. Yang kedua masalahnya tentang regulasi. Nah regulasi memang sejauh ini memang ada ketentuan yang tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Sepenuhnya makanya kami serahkan semuanya kepada Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan. Pemerintah pusat ini kewenangan bukan ada di kami di Pemprov DKI, tapi ada di pemerintah pusat. Jadi sekali lagi semua sebagai sebuah usulan dengan maksud dan niat baik di masa pandemi ini dan sebagainya. Tapi selebihnya kami serahkan kepada Kementerian Pusat. Oke, saya ke Mas Aryo deh selanjutnya, ini pegiat sepeda road bike. Mas Aryo, kalau nantinya direalisasikan begitu, sebetulnya animo para sekarang di kalangan para penggemar road bike sendiri mendengar ada kabar ini, apa tanggapan mereka di komunitas? Tanggap dari teman-teman dari komunitas memang agak bercampur ya. Sebagian yang menyambut baik, pengen mencoba, ada sebagian juga yang katakanlah bingung, ini aturan dan lain-lain. Ada yang juga masih ragu-ragu. Ya, satu-satunya jalan sih kalau menurut saya ya, emang harus dicoba sih. Dengan kita mencoba membuat satu trial ride gitu ya. Antara sepeda dengan distro. Kebingungan dan keraguan-raguannya itu datang di sisi mana, Mas Aryo? Saya rasa mungkin karena belum pernah, jadi keraguannya itu lebih ke safety. Karena yang setahu saya kan di ruas jalan tersebut itu sambungan-sambungan jalannya lumayan ada jarak ya. Nah itu yang kita tidak tahu apakah sambungannya itu terlalu lebar atau tidak buat road bike. Nah untuk dari Jakarta Cycling Community sendiri ini sebetulnya menaungi berapa, ada berapa jumlah komunitas orang yang ada di komunitas Anda?
Kita kan sifatnya open komunitas ya. Kita ada di sosial media, kita ada di Strava juga. Lumayan banyak sih Mas, sekitar 6 ribuan, 7 ribuan orang sih yang follow di Instagram kita ya. Oke, ada sekitar 6 ribuan, dan apakah kemudian pernah ada wacana seperti misalnya memberikan usulan agar ada jalur sepeda khusus seperti misalnya di negara-negara lain, Denmark, Jerman, China yang punya tol sepeda sendiri, jalur sepeda yang mumpuni untuk road bike? Wacana-wacana itu sih memang ada. Kalau kita ngobrol-ngobrol sesama teman ya, kayak misalnya yang di Bangkok kan mereka sudah punya tuh jalur sepeda. Ya itu pernah ngobrolin, tapi ya belum sampai ke tingkat yang serius ya. Hanya kita ngobrol sesama teman aja. Oke, jadi dari komunitas sepeda inginnya dicoba dulu ya, nanti dilihat bagaimana sebetulnya tadi keraguan-raguan dan juga kebingungannya bagaimana. Nanti saya akan ke Bang Trubus. Bang Trubus, tadi sudah dijawab oleh Pak Riza terkait dengan cost and benefit dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Saya langsung ke Bang Trubus Radiansyah. Bang Trubus, tadi sudah dijawab oleh Pak Riza terkait dengan tidak perlu pakai jalan tol untuk sepeda ini. Ini sedang akan dicoba aspek kelayakan bisnis. Sebetulnya ini di jam-jam sepi yang tidak terlalu ramai dan juga akan ada pengalihan begitu ya. Dan juga cost and benefit tadi juga sudah dibahas. Tanggapan Anda bagaimana? Iya, menurut saya memang sepanjang aspek ekonomi itu sudah dipenuhi, kemudian kapasitas jalurnya juga sudah dipenuhi nantinya, itu tentu bisa jalan. Hanya persoalan kemudian nanti di pengawasannya. Pengawasannya kan ini harus koordinasi dengan polisian, termasuk dalam hal ini Satpol PP kan. Nah di situ juga harus dipertimbangkan, meskipun nanti harus dibatasi, tetapi memang kalau animonya tinggi, kemudian kan tambah banyak orangnya, ya artinya orang pesepedanya tambah banyak. Ini kan juga harus dipertimbangkan secara matang, karena bagaimana juga di tataran implementasi, meskipun kelihatannya sederhana, nanti implementasinya banyak faktor yang mempengaruhi selain tadi disebutkan aspek keamanan, juga aspek ketepatan daripada pesepeda, tetapi juga harus dipertimbangkan pula dari sisi ini human resources yang harus bertanggung jawab di situ. Ini kan persoalan akuntabilitasnya publik nanti kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian nanti ini memang kepentingan olahraga, tetapi kemudian ada hal-hal lain, misalnya karena ini kebetulan masa pandemik gitu ya, masa penyebaran COVID-nya lagi tinggi sekali. Nah disitulah kemudian kalau pengawasannya tidak ketat, maka di situ muncul penularan misalnya kan itu. Ini kan ya harus juga dijaga, meskipun dalam hal konteks tentu sudah dikatakan nanti jaga jarak, pakai masker dan macam-macam lah istilahnya, protokol kesehatan sudah diterapkan. Tetapi perlu diketahui bahwa namanya masyarakat ini kan perilakunya kan sangat beraneka ragam, dan di situ dalam situasi yang namanya bebas bersenang-senang gitu ya, namanya olahraga. Nah kemudian lupa mereka cipika-cipiki. Nah disitulah kemudian para pesepeda itu sendiri kemudian risiko penularannya. Nah jangan sampai kemudian itu menjadi muncul klaster baru, karena ini sekarang ini lagi serem-seremnya sedikit keluar klaster baru. Jadi kebijakan ini memang harus dipertimbangkan secara matang. Dan di samping itu juga nanti monefnya ya, monitoring evaluasinya juga harus terus-menerus, itu dalam arti meskipun hanya dipakai pada jam 6 sampai jam 9 kan, tetapi prakteknya nanti tetap jam 5 sampai jam 11 misalnya. Nah ini kan juga harus betul-betul dievaluasi menyeluruh, bagaimana dari sisi-sisi juga infrastruktur yang lain, misalnya soal medis kesehatannya dan lain-lainnya itu. Dan mengenai pesepedanya juga, kesehatan dari pesepedanya itu juga harus dipertimbangkan, karena dengan angin kecepatan yang tinggi, apakah dia punya fit juga misalnya daya tahan tubuhnya menghadapi tekanan yang begitu kuat, karena memang kebetulan jalannya di atas. Jadi memang ini hal sangat menarik. Kemudian nanti meskipun sedikit penonton, nanti mungkin artinya para pesepeda dengan dalih bersepeda nanti akan tetap masuk misalnya gitu. Nah ini yang perlu dipertimbangkan menurut saya. Baik Pak Riza, ini ada kekhawatiran ini juga bisa jadi klaster penyebaran virus yang baru. Sebetulnya saat ini untuk regulasi yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pesepeda, untuk kemudian pelanggar protokol kesehatan pada saat bersepeda, ini bagaimana? Apakah tidak khawatir akan malah justru memperluas penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta? Ya kalau orang bersepeda dengan kecepatan tinggi kan jaraknya berjauhan. Jadi
jaga jaraknya kan tercapai dia. Jadi justru kita tidak khawatir kalau terjadi penyebaran ya, orang bersepeda kecepatan tinggi, bagaimana mungkin dia bisa berdekatan jaraknya begitu. Yang kedua, memang yang dikhawatirkan betul Pak Trubus, nanti biasanya waktu sebelum mulai atau setelah selesai biasanya berkerumunan. Nah itu memang yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti sebelum memulai atau setelah memulai dia kongko-kongko, ngobrol, buka masker dalam jarak yang dekat. Nah itu memang kita hindari. Nah tapi itu yang terjadi Pak, gimana Pak Riza? Ya kan semuanya perlu disiplin, perlu taat. Ya, jadi jangan ditutup. Sama aja kalau kita nggak mau ada virus, ya sudah. 100% orang nggak usah keluar rumah lah. Lockdown aja sekalian. Gitu. Bisa saja kalau mau begitu, pemerintah pusat berikan perintah. Di seluruh Indonesia nggak boleh keluar rumah. Semua di dalam, kerja di rumah, belanja di rumah, ibadah di rumah, nanti makan dikirim. Belanja disiapkan, bisa saja. Tapi kan kosnya besar. Tapi tidak itu yang jadi dipilih kan kita ya. harus berimbang antara kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi, kepentingan olahraga, dan semuanya. Nggak ada yang tidak bisa kita ini dalam mengambil kebijakan itu memuaskan semua pihak. Tapi yang dibutuhkan adalah protokol COVID dilaksanakan, kepatuhan dan kesadaran ya. Kita semua dimanapun berada, kalau tidak disiplin ya sebaik apapun regulasi yang dibuat tidak ada artinya. Apalagi para pakar menyampaikan bahwa terkait pandemi 80% keberhasilan kita mengurangi, memutus mata rantai penyebaran COVID itu bukan pada regulasi, bukan pada aparat, bukan pada penegakan, tapi 80% itu terletak pada kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan warga. Nah, jadi kita boleh berkegiatan, yang penting diatur protokolnya dan patuh dan disiplin. Jadi mohon pada kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu tetap disiplin, patuh, dan taat. Nah untuk penegasan dari protokol kesehatan ini sendiri di jalan-jalan ibu kota pada saat hari-hari libur yang kemudian kawasan bersepeda dibuka, saat ini sudah sejauh mana Pak Riza? Ya kalau kita kan sudah mengambil kebijakan selama pandemi Car Free Day ditutup. Kemudian kita coba di masa pelonggaran 1 hari. Karena masyarakat kita lihat susah diatur, kita tutup kembali. Sampai hari ini Car Free Day tidak dibuka. Kalau bersepeda kita beri kesempatan karena bersepeda kan berjarak. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang tadi saya sampaikan. Nah kalau road bike sebetulnya antara road bike sama fine bike, itu fine bike juga lebih rentan daripada road bike. Kalau fine bike kan dia santai jalan, mungkin jaraknya malah bisa lebih dekat dibandingkan road bike. Road bike kan kecepatannya tinggi. Nah kalau fine bike itu bahkan usianya ya beragam. Mau dari anak-anak sampai orang dewasa, mungkin orang tua juga ikut bersepeda. Tapi kalau road bike itu umumnya ya usia-usia yang produktif lah, yang masih muda, yang fit, badannya yang sehat dan sebagainya. Justru yang khawatiran kami tinggal 2 saja, tinggal masalah sampai ke Pak Trubus betul tadi terkait ekonomi, aspek ekonomi bagi pengguna jalan tol apakah dirugikan. Nanti kita hitunglah berapa besar dirugikannya, sepadan tidak. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian tadi soal regulasi selama ini tidak diperbolehkan. Ya namanya juga ini kan terobosan-terobosan, apakah dimungkinkan kami kembalikan kepada Kementerian PUPR yang memiliki kewenangan terkait penggunaan jalan tol. Oke, karena akan baru dilakukan simulasi. Pada saat simulasinya ini sendiri, Pak Riza, sebetulnya nanti bagaimana untuk aspek keselamatan? Karena kan panjang lintasan lumayan panjang, 12 km begitu. Apakah nanti akan disediakan tenaga kesehatan atau ambulans begitu di sepanjang jalan tol yang kemudian dibuka untuk pesepeda ini? Ya jadi kalau jujur saya juga bukan pengguna ride bike, tapi saya tanya teman-teman banyak juga yang menggunakan dengan kecepatan tinggi. Nah kalau di atas itu kan yang dihitung tinggal 2 sebetulnya. Kalau pengamanan dia akan tidak terganggu oleh mobil karena mobil kan tidak masuk di jalur tersebut. Ya. Di dalam ruas tol itu sendiri tidak masuk gitu. Jadi dia nanti menggunakan jalan tol yang di sebelahnya itu bisa dibagi dua arah begitu. Itu bisa juga nanti dibatasi dengan kon. Itu juga salah satu solusi supaya semua tetap bisa menggunakan jalan tol pada jarak Kebon Nanas ke Tanjung Priok. Itu juga solusi sehingga secara ekonomi tidak dirugikan karena pada jam-jam itu jam yang memang sepi pada jam 6 jam 9 di hari Minggu. Kemudian yang berikutnya soal keselamatan, saya kira benar yang sampaikan Mas Aryo ya. Itu kan di jalan tol itu nanti memang ada angin, nanti kita sedang hitung. Menurut para ahli itu tidak masalah karena ada pembatas jalan tol itu yang cukup tinggi gitu ya. Jadi karena dia posisinya menunduk sehingga tidak ada angin yang kencang yang mengganggu. Kecuali dia itu tidak ada pembatas temboknya, betonnya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami selain kesehatan itu tinggal soal garis-garis batas. Di jalan tol itu ada garis semua yang namanya. Nah di situ biasanya ada jeda gitu ya. Itu nanti dilihat nanti
saya kira yang tepat nanti kita bicara regulasi dulu. Kalau memang diperbolehkan, cara yang kedua betul disampaikan Mas Aryo, kita uji coba dulu deh, gitu. Kira-kira baik tidak, aman tidak, dan sebagainya. Nanti kita akan putuskan ya. Semuanya juga namanya sesuatu yang baru. Yang paling penting regulasinya kita sikapi secara bijak, jangan sampai melanggar undang-undang dan ketentuan yang lainnya. Kalau dimungkinkan baru secara teknis kita akan uji coba. Kalau memang baik, ya baru kita lanjut. Kalau tidak, ya kita harus hentikan. Baik, Mas Aryo ini sebagai pegiat sepeda road bike, sepertinya agak dianak emaskan begitu ya oleh Pemprov DKI Jakarta, diberikan jalan khusus untuk para pegiat road bike. Tanggapan Anda bagaimana? Ya sebenarnya sih yang nggak bisa saya pungkirin ya, saya harus mengapresiasi kebijakan dari Pemprov DKI ini, karena memang kalau menurut saya, ya kenapa tidak, kalau memang bisa diberikan fasilitas yang aman, yang layak gitu. Ya saya rasa semua juga pasti mau. Itu sih. Dan untuk standar keselamatannya sendiri, Mas Aryo, ini kan Anda yang benar-benar menggiati sepeda road bike ini, dan pada saat dibuka tentunya akan banyak antusiasme atau animo masyarakat para pegiat road bike untuk mencoba lintasan tersebut. Apa standar keselamatan yang harus saat diperhatikan oleh para pesepeda road bike? Dari semuanya sebenarnya yang paling mendasar adalah satu, sambungan-sambungan jalan dan lubang-lubang jalan. Karena sambungan jalannya sudah bisa diatasi, lubang-lubangnya bisa diatasi, itu udah sangat membantu sih. Terlebihnya mungkin kita hanya butuh satu call center ya. Karena dalam jarak 12 kilo satu ruasnya itu, kalau kita ngeluh berarti kan 24 kilo ya. Yang saya khawatirkan kalau misalnya ada kempes di tengah-tengah jalan, kabel di tengah jalan, kita butuh call center untuk menghubungi petugas gitu. Karena kan mobil nggak bisa masuk, kita mau telepon taksi juga nggak bisa, telepon juga nggak bisa. Mungkin satu-satunya call center sih, itu aja. Baik, Pak Riza, ini sudah disiapkan oleh Pemprov DKI sambungan jalan yang mulus begitu ya, tidak berlubang, dan juga tadi apabila kontak darurat lah misalnya ada pengendara sepeda road bike ini yang mengalami kecelakaan misalnya di jalan. Ya, jadi kalau soal jalan yang berlubang ya di tol, saya kira nggak ada jalan yang berlubang kalau di tol ya. Kalau di bawah jalan biasa mungkin. Jalan yang biasa aja kita cepat kok respon pemerintah, begitu laporan dari pengaduan hari ini, besok juga langsung kita kerjakan. Silakan masyarakat kalau melihat jalan lubang-lubang laporkan kepada kami, langsung kami tindak lanjuti di hari berikutnya. Dan kami pastikan selesai, kami tutup. Nah, apalagi jalan tol itu tidak ada yang berlubang. Yang disampaikan oleh Mas Aryo itu yang betul. Di setiap jalan tol itu ada penghubung, pembatas jalan, yang mungkin jaraknya saya nggak tahu itu persisnya berapa, 5 atau 10 cm. Itu yang dihitung, itu kan berbahaya kecepatan tinggi, nanti dilihat. Makanya tadi yang paling benar sampaikan Mas Aryo, kalau memang regulasinya sudah dimungkinkan, kemudian solusi ekonomis sebagai Pak Trubus juga dicarikan solusi, umpamanya dia kontraflow, itu biasa. Itu kalau Senin pagi itu kan beberapa ruas jalan tuh, kalau pada zaman sebelum pandemi itu kan bikin kontraflow tuh. Dari Fatmawati sampai ke Tamrin itu kontraflow, jadi bisa begitu. Nah, jadi di sini juga bisa, jadi pengguna jalan tol yang ke arah dari Kebonanas ke Tanjung Priok, dia bisa masuk jalur berikutnya, dibuat kon itu pembatas. Karena memang pengguna di hari tersebut sedikit, bisa saja di ruas yang sebelah kanan itu dipakai berdua, ke arah Priok dan ke arah Cawang. Kemudian tinggal yang harus dihitung, disampaikan Mas Aryo tadi, penghubungan tadi saja kita hitung. Nah itu Mas Aryo dan teman-teman yang lebih pintar, lebih tahu lah kira-kira ini mantep nggak kira-kira gitu. Teknis-teknis seperti ini sudah dikalkulasi tentunya ya Pak Riza? Ya, semuanya kita hitung. Tapi selebihnya Mas Aryo dan teman-teman yang lebih tahu, apakah jalan tersebut memenuhi syarat apa tidak. Baik, mungkin saya ke Bang Trubus untuk terakhir. Bang Trubus, optimis nggak ini kebijakan ini kemudian bisa diterapkan oleh DKI Jakarta dan kemudian memenuhi antusiasme animo masyarakat pegiat sepeda dengan baik? Iya, kalau memang nanti regulasinya sudah disusun dan sudah diuji coba memang mengembirakan, saya pikir ya optimis juga. Artinya apa? Justru di sini nanti kan sekaligus ya istilahnya uji coba bagi para pesepeda ini, balap ini, untuk menunjukkan kepada publik sebagaimana apakah dia mampu dalam hal menerapkan protokol kesehatan secara baik, kemudian mampu dalam hal ya bersepeda secara memenuhi etika kesehatan misalnya. Nah ini kan harus dilihat secara keseluruhan. Tetapi sekali lagi bahwa kebijakan ini akan menjadi terobosan baru ketika nanti memang segala perangkat infrastruktur itu tersedia dengan baik. Nah ini yang perlu tantangan ke depan, dan yang paling juga ini soal pengawasan ini yang perlu sekali dilakukan. Jangan sampai nanti sepedanya itu memang harus betul-betul sepeda yang dalam posisi ready, fit sepedanya. Jangan sampai nanti rantainya putus kemudian akhirnya terjadi salah satu di antara mereka
omong-omongan ya kan saling bincang-bincang lah, mengumpul-ngumpul lah, itu tadi sama Pak Wagub juga dikatakan sebelum dan sesudah biasanya kan mereka berkumpul-kumpul. Nah ini yang harus dikasih penegasan. Saya kira nanti di situ dalam aturannya, regulasinya itu nanti juga dikasih sanksi juga lah, setidaknya nanti ketika misalnya ada pelanggaran harus bagaimana. Nah itu langkah-langkahnya harus jelas. Itu aja Mas menurut saya yang perlu dilakukan. Baik, harus benar-benar diantisipasi praktiknya di lapangan agar terobosan ini benar-benar bisa diawasi dengan baik oleh seluruh stakeholders yang menggunakan jalan tol itu nantinya. Baik, Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga Bang Trubus Radiansyah dan juga Mas Aryo Pratomo dari Jakarta Cycling Community. Bapak-bapak, terima kasih, selamat malam. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam. Penyanyi Reza Artamevia yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba mengaku menggunakan sabu sejak 4 bulan lalu. Kami kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda. Bersama rekan saya, Ferdi Ilyas.